Alga Utama Internasional fokus dalam kliennya dalam hal digital branding dan marketing, content creator, dan web developer. Berdiri sejak tahun 2019, perusahaan ini telah melayani lebih dari 90 lebih perusahaan dari Indonesia dan Eropa. Contohnya, Direktorat Jenderal Pajak, Gojek Indonesia, Top Coffee, dan lain sebagainya. PT Alga Utama Internasional dalam membangun dan memelihara komunikasi yang terbuka dan transparan, serta untuk memastikan efektivitas dalam pengarahan kepada karyawan, perusahaan ini melakukan pertemuan rutin secara meeting harian maupun mingguan untuk memberikan pengarahan yang sekiranya dapat diterima dengan baik oleh karyawan. Selain daripada itu, perusahaan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, baik berupa memberikan ide, pendapat, atau apapun yang nantinya akan diolah untuk menjadi suatu kebijakan. Sehingga dengan ini, karyawan akan merasa dilibatkan, karyawan akan merasa menjadi bagian dari suatu perusahaan tersebut. Dalam menciptakan keseimbangan pengarahan dan juga otonom dari PT Alga Utama Internasional, perusahaan melakukan pengarahan awal yakni melalui brief dan juga memberi SOP yang telah berlaku dari PT Alga Utama Internasional. Dengan ini, situasi tertentu seperti situasi yang mendesak diharapkan karyawan untuk meminta persetujuan awal dulu kepada atasan mereka dan juga meminta pengarahan. Di sisi lain juga karyawan diminta untuk memberikan aspirasi mereka. Dengan begitu, kreativitas dari tiap karyawannya tercipta dengan baik dan semua berjalan dengan lancar, terkhusus di industri digital kreatif. PT Alga Utama menggunakan Airtable sebagai sarana mereka untuk berkomunikasi antara direksi dan juga karyawan. Tanpa adanya Airtable, proses sistem informasi manajemen akan menjadi sangat panjang dan juga rumit. Oke, jadi PT Alga ini memiliki servis dan software yang biasanya digunakan. Nah, jika si PT Alga ini sedang bekerja sama dengan korporasi yang memiliki sistem kerjanya tersendiri, pastinya PT Alga itu akan menyesuaikan dengan sistem kerja tersebut. Dan pastinya untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan yang ada di PT Alga, mereka tuh membuat sebanyak mungkin pertemuan. Contohnya itu seperti meeting harian dan dikoordinasikan melalui WhatsApp group. Karyawan diberikan target dan cara untuk mencapainya. Untuk memastikan tim bekerja sesuai dalam strategi perusahaan. Dalam hal ini, mereka menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk melakukan pelaporan harian. Yang mana memungkinkan atasan untuk mengevaluasi dan mengetahui tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Dan jika terjadi ketidaksesuaian, pertemuan controlling akan dilakukan oleh manajer dan head. Dan setiap pekerjaannya divalidasi oleh head. Dalam mengelola risiko dan konflik, PT Alga Utama Internasional meminimalisir konflik internal dengan melaporkan tidak hanya pekerjaan dalam bentuk daily report, tetapi juga segala hal yang ingin mereka sampaikan, termasuk juga masalah pribadi mereka. PT Alga Utama Internasional sangat terbuka terhadap hal ini karena masalah atau isu yang timbul dari suatu individu akan sangat berdampak terhadap aspek secara keseluruhan. Sehingga PT Alga Utama Internasional mengupayakan dan mengusahakan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat. Dan memang begitu banyak konflik yang terjadi antar karyawan, tetapi konflik tersebut hanya terikat baik secara masalah pribadi mereka. Di sini, PT Alga Utama Internasional mengharapkan manajer untuk dapat bersikap selalu komunikatif dan menjadi mediator bagi permasalahan mereka.
Dari segi sumber daya manusia, PT Alga Utama membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Untuk rencana jangka panjang berlangsung selama 1 tahun, dibagi per kuartal, per bulan, lalu di breakdown menjadi per minggu dengan melakukan briefing mingguan guna untuk membahas produksi, marketing, dan lain sebagainya. PT Alga Utama juga memberikan awarding kecil-kecilan untuk mengapresiasi karyawannya. Untuk keuangan, PT Alga Utama Internasional ini mempunyai bagian finance yang bergerak untuk controlling dan recording saja. Sedangkan untuk memproyeksikan keuangan dan pengambilan keputusan tetap pada direktur. Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, komunikasi harus berjalan dengan baik antara manajer dan juga karyawan. Yang kedua, yaitu selalu memberikan briefing dan SOP di awal tentang cara menghadapi suatu situasi. Yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi sangat penting untuk mempersingkat waktu pengerjaan tugas. Yang keempat, yaitu perusahaan memastikan bahwa setiap tim memahami segala job desk-nya. Yang kelima, yaitu peran manajer sangat diperlukan menjadi mediator dalam mengelola risiko dan konflik. Yang keenam, yaitu untuk penanganan risiko dan konflik dilakukan dengan cara diskusi dan evaluasi. Yang terakhir, yaitu perusahaan memberikan pengarahan terkait pengelolaan sumber daya manusia dengan cara membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek. Dan konten Kalian yang mana memastikan tidak mengulang-ulang. Untuk segi sumber daya manusia di PT Alga Utama Kagak mau sama Syadan. Cepetan ah! Oh.